seakan berfokus pada seorang inspektur asal Cina bernama Liu Jian. Ini orangnya. Di mana dia baru saja tiba di Prancis untuk menjalankan misi membantu kepolisian Prancis dalam membongkar penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh gangster asal Cina. Business or pleasure? Pleasure. Sebelum menemui polisi Prancis yang dimaksud, Liu menyempatkan diri untuk menemui pamannya. Kita panggil saja si paman. Ini orangnya yang selama Liu berada di Prancis. Setempat inilah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Karena Liu adalah tipikal orang yang tidak suka menginap di hotel maupun penginapan. Karena suka merasa risih dengan suara-suara berisi keranjang yang terkadang muncul di malam hari. How long are you planning on staying? Sesuai arahan, Liu pun pergi ke hotel yang dimaksud untuk mengambil pesan yang mengharuskannya datang ke bar. Yang bukannya si polisi yang muncul. Justru ada seorang pilot yang sok kenal dan sok asyik menawari Liu minum bir. Namun karena Liu tidak suka minum alkohol, dia pun pura-pura pergi ke toilet, yang ternyata disitulah mereka menunggunya. Sebelum dipertemukan dengan orang yang dimaksud, alias polisi yang memimpin operasi ini, Liu pun mendapat pemeriksaan singkat, yang di sini kita akan melihat sebuah gelang unik khas Cina yang dikenakannya. Berikut pistol MADN Cina yang Liu bawa dari tempat asalnya. My boss is dying to meet you. Setelah melewati pemeriksaan, Liu pun dibawa langsung ke hadapan seorang kepala polisi bernama Richard. Ini bebenguknya, yang terlihat baru saja selesai menyiksa seorang informan asal Cina dan membunuhnya tepat di depan mata kepala Liu sendiri. So, you came all the way from China to keep an eye on her. Inspector Richard. Buang waktu, Liu pun langsung diajak Richard masuk ke dalam salah satu kamar yang sudah dipersiapkan untuk mengawasi si bos gangster asal Cina yang tujuan daripada misi ini adalah untuk merekam sekaligus mendapatkan nama orang Prancis yang sering bertransaksi dengan si bos. Sehingga dengan adanya Liu di sini, diharapkan bisa membantu Richard mendapatkan informasi tersebut. Come up and enjoy the show. Rama muncullah dua wanita penghibur yang memang sudah disetting Richard untuk menghibur si bos sekaligus menjadi mata-mata. Jarak dekatnya yang ketika satu wanita penghibur bernama Jessica masuk ke toilet untuk muntah angin. Lonca wanita penghibur yang lain pun justru malah membunuh si bos. Yang hal tersebut tentu saja langsung membuat Liu terkejut. Karena apabila si bos mati, tentu mereka tidak akan bisa mendapatkan nama orang yang dimaksud sehingga ya ternyata Richard adalah salah satu konsumen si bos sekaligus oknum kepolisian yang sudah lama menjalankan bisnis narkoba di Perancis. Sehingga ketika ada perintah dari atasan untuk membereskan masalah ini, Richard terpaksa membunuh si bos agar namanya tidak ikut terseret. Stop recording. Wants to go to heaven. Alih membereskan masalah, Richard justru malah menambah masalah ketika berencana untuk memfitnah Liu. Telah melakukan ini semua di mana Liu sendiri dengan santainya berjalan melewati kamar penghuni lain, lantas masuk ruang binatang dan bersembunyi di dalam saluran pembuangan baju kotor.
In the laundry room! Everyone down! He's down in the laundry room. Everybody down. Dan Richard pun membakar saluran pembuangannya agar Liu segera keluar. Namun Richard justru malah mendapat satu tendangan di wajahnya. Sehingga ketika Richard sudah benar-benar emosi, dia pun meminta satu buah granat dan berniat untuk meledakkan Liu di dalam sana, tetapi saat Liu sudah kabur, itulah Richard diberitahu anak buahnya bahwa Liu berhasil. Satu kaset berisi rekaman detik-detik saat Richard menembak si bos dan satu wanita penghibur, sehingga Richard jelas masih belum bisa tenang sebelum kaset tersebut bisa didapatkan. He got the cassette. So what? One machine was still running. Bermodalkan petunjuk yang dibawanya dari Cina, Liu pun pergi ke loker umum untuk mengambil ponsel yang sudah disediakan untuknya. Kemudian kembali ke rumah si paman untuk berlindung sampai menunggu bala bantuan dari Cina datang. Dan inilah dua menteri asal Cina yang bertanggung jawab atas Liu. Mereka berdua cukup terkejut saat mendengar jika Liu telah berkhianat dengan membunuh target dan satu wanita, yang mana Bapak Wakil Putri ini tahu betul jika Liu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Beliau menceritakan tentang siapa sosok Liu Jian dan alasan kenapa dia tidak mungkin melakukan hal ini. Inspektur Liu adalah seorang polisi yang mendapat banyak prestasi. Dia sangat terlatih, menguasai bela diri, paham teknik polisi, tidak punya anak istri, berdedikasi fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Dan satu tambahan lagi, banyak orang tidak tahu jika Liu adalah satu-satunya polisi yang menguasai teknik totok saraf sekaligus akupuntur, di mana Liu diketahui mampu melumpuhkan lawannya hanya dengan menggunakan satu jarum kecos biasa. The song. Chinese police issue. Do you recognize it? He is our best. Which is why this is also confusing. Inspector Richard, we are very sorry that the operation was sabotage. Mendengar penjelasan Bapak Wakil Menteri tadi, Richard tentu semakin berambisi untuk secepatnya menangkap Liu. Karena dengan kecerdasan dan pelatihan seperti itu jelas bahwa Liu bukanlah polisi sembarangan. Sebagai salah satu orang yang ada di TKP Jessica, mereka pun menjadi sasaran Pak Richard untuk ditanyai mengenai apa yang dia lihat. Tetapi karena malam itu dirinya sedang muntah di toilet, Jessica sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang sudah terjadi. How much I must trust you to let you go just like that? With everything you know. I know you. All that noise. Wanita bayaran, Jessica pun kembali harus menjajakan dirinya di jalanan yang kebetulan tempat dia mangkal adalah di depan rumahnya si paman. Yang di situ kebetulan ada Liu sedang makan di meja makan. Satu hal yang perlu diketahui adalah Jessica melakukan ini bukan tanpa alasan. Dia sangat penurut dan mau menjual diri bukan untuk uang ataupun untuk narkoba. Richard rupanya mengancam akan membunuh putri kecilnya apabila Jessica menolak menjadi salah satu wanita penghasil uangnya. Come on. Look at you. Hey. I have 7 grandchildren, and one big girl, 14 years of age, almost a... Lama setelah Jessica dibungkus pelanggan, Liu pun dihubungi wakil menteri untuk ketemuan di kapal feri yang sesampainya di sana. Liu langsung menjelaskan kronologi yang sebenarnya, sekaligus menyerahkan kaset berisi
rekaman bukti kejahatan si Richa, tetapi Tell me everything. They recorded everything. We can go to the airport, and from there we can. demi hanya menangkap satu orang, Richard benar-benar melakukan effort gila-gilaan ketika dia mengerahkan semua pasukannya untuk merikus Liu Kuyang. Karena Liu adalah titisan Wong Fei Hung. Sulit bagi polisi Perancis untuk bisa menangkap seorang pria kecil yang menguasai tendangan. Tanpa bayangan ini, kedua kalinya Liu berhasil lolos. Dan Richard kembali memfitnah. Liu telah membunuh wakil menteri Cina. Yang mana Liu sendiri terlihat sudah berada di rumah si paman sambil menjahit luka. Hasil pertarungannya tadi siang. Go to the hospital. Do you have a needle and thread? Jessica, yang kebetulan sedang mangkal pun berinisiatif untuk membantu Liu menjahit lukanya. Barangkali bisa mendapatkan satu mangkok nasi. Setelah seharian belum makan keju sehuap-huap acan. Yang ketika Jessica selesai menjahit lukanya, muncullah sang mucikari bernama Samsul. Yang sekonyong-konyong menggaplok Jessica. Karena belum setor uang. Practicing. Ketika Liu meminta Samsul untuk tidak melakukan hal itu lagi, Samsul justru malah meminta dan terugi uang atas waktu yang Jessica habiskan untuk menjahit lukanya. Liu pun dengan sukarela memberikan uangnya. Tetapi ketika Samsung menampar Jessica untuk kedua kalinya tiba-tiba, 5 for her time. Now 5 for mine. Luca, we should get them. Tepat saat si paman baru pulang dari luar, muncul anak buah Richard yang menyadari keberadaan Liu di sana, di mana si anak buah pun menembak toko tersebut hingga membuat si paman tewas saat itu juga. Telah menghabisi si anak buah Liu dan Jessica pun segera pergi dari sana. Yang di situ Jessica tak sengaja saja menyebutkan nama Richard sekaligus menceritakan bahwa dirinya ada di TKP saat peristiwa malam itu terjadi. Jadi namun ketika Jessica diminta untuk jadi saksi mata di depan kedutaan besar, Jessica menolak melakukannya karena takut jika Richard akan membunuh putrinya. You to the embassy, and you will tell them everything. Come on. Wait a minute. Richard has my daughter. But you don't think about that, do you? No. If I get your daughter back, will you help me? Setelah mereka berdua berpisah, Jessica pun kembali pada Richard untuk memberitahukan jika dirinya sudah bertemu dengan Liu, orang yang sedang mereka cari, di mana Jessica membocorkan tempat persembunyiannya saat ini. Namun Jessica harus diborgol sampai apa yang disampaikannya terbukti benar. Okay, he's at the Mandarin in Belleville. Oh, wait. Watch her. Pat Richard sudah pergi, itulah Jessica mulai menggoda satu penjaga yang ada di sana dengan meminta sepotong roti untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Yang ketika si penjaga kembali, Jessica sudah menghilang dari sana. Yang ternyata Jessica setuju untuk mengambil kaset berisi rekaman kejahatan yang ada di laci Richard dengan imbalan Liu akan membantunya mengambil kembali putrinya yang ditahan di panti asuhan. To the embassy. No. First we go to get my daughter. Which way? Banyak di panti asuhan. Mereka pun diam-diam masuk ke sana dengan Jessica yang sudah sangat senang. Akhirnya bisa kembali bersama putrinya.
lagi tetapi tiba-tiba ya di sana sudah ada anak buah Richard yang dijuluki si kembar, di mana mereka berdua memiliki kemampuan bela diri yang cukup lumayan, tetapi tidak cukup untuk bisa menangkap Liu hidup-hidup. Masa Ketika Jessica terkena tembakan, sakit yang mana setelah Jessica pulih, dia pun menangis riri-rihan. Karena setelah apa yang terjadi, Richard pastinya akan membunuh putrinya apabila Liu tidak segera menyelamatkannya. everything's gonna be fine. But he has my daughter. And we have them. Terlepas dari profesinya yang tanda kutip hina dan dipandang sebagai sampah masyarakat, Liu merasa sangat simpati ketika pertama kali melihat penderitaan yang dialami oleh Jessica, yang dengan terpaksa melakukan hal ini hanya untuk keselamatan. Tambah sekarang gara-gara dirinya Jessica harus terbaring lemah di rumah sakit, tanpa bisa bertemu dengan putri kecilnya lagi. You're tired. I think you should sleep. Titik ini, Liu bisa saja langsung pergi ke kedutaan untuk menyerahkan kasetnya dan membongkar semua kejahatan Richard. Tetapi apa yang dilakukannya? Liu dengan terang-terangan menghubungi Richard bahwa dirinya sudah ada di luar, di mana Liu tidak akan lagi sembunyi-sembunyi dan akan langsung mendatanginya di kantor. Tepat saat mereka semua belum melakukan persiapan. Hey, Monsieur Ho! Ya, setelah berhasil menumbangkan polisi yang ada di luar, kini Liu harus menghadapi sejumlah polisi yang sedang melakukan latihan karet. Yang mana adegan ini mengingatkan saya dengan adegan Bruce Lee ketika mendatangi perguruan bela diri Jepang. Sama seperti Bruce Lee, Liu berhasil mengalahkan mereka semua hanya seorang diri. Dan betapa terkejutnya Richard saat melihat semua anggota karatenya berhasil dikalahkan panik oleh kemampuan Liu yang sangat luar biasa. Richard kembali melakukan hal berlebihan ketika dia mengerahkan seluruh pasukannya hanya untuk menangkap Liu seorang. Come on! Come on! Get down there! Moving! Moving! Telah berhasil menutup jalan masuk, Liu kini harus berhadapan dengan si kembar yang sudah tidak sabar ingin menghajarnya. Yang mana salah satu dari mereka rupanya terinspirasi dari salah satu karakter di film One Piece, yaitu Sanji, yang memfokuskan serangan pada kaki dan tendangan lebarnya. Berulang kali terpojok, Liu yang cerdik pun memancing Sanji untuk bertarung di ruang sempit yang secara tak terduga. Strategi ini cukup efektif untuk membuat Sanji tidak bisa melakukan serangannya. Setelah berhasil mematahkan leher Sanji, kini Liu harus melawan kakaknya yang bertubuh jangkung yang tanpa perlu memakan banyak waktu. Liu berhasil mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan. Setelah si kembar kalah
dan bala pasukannya tidak bisa masuk, Richard yang pengecut pun menjadikan Putri Jessica sebagai taman, agar Liu tidak bisa menyerang. Yang ketiga, Liu berhasil memancingnya untuk menembak. Tiba-tiba, You're making a big mistake. I got you. Yes, you did. Liu berhasil menancapkan satu jarum tepat di belakang leher Richard, di mana titik tersebut adalah titik terlarang, yang biasa disebut dengan ciuman naga, alias Kiss of the Dragon. Selain mengalami paralis, alias tidak bisa menggerakkan otot tubuh, darah juga akan naik ke kepala Richard, namun tidak akan turun, sehingga ketika Liu mengambil jarumnya, maka secara otomatis akan memaksa darah tersebut keluar dari mulut, hidung bahkan kedua bola matanya, yang membuat Richard akan mati dengan rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa. Mama beli box ya. Ketika Jessica sudah siuman, dia melihat putri kecilnya sedang tertidur manis, tepat di sampingnya, di mana Jessica sangat berterima kasih atas bantuan Liu. Dan mereka pun hidup bahagia, tapi tidak hidup bersama. Amat ending yang cukup memuaskan. Richard punya jabatan dan kekuasaan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik, malah dijadikan senjata untuk kepentingan diri sendiri. Dan lihat endingnya, dia justru malah berakhir dengan penderitaan demi kematian yang sangat menyakitkan. Bukti bahwa kejahatan dan kebohongan tidak akan selamanya menang dan tidak akan bisa selamanya dikubur dan disembunyikan. Ingat, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Saya Agung mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios paru-paru. Ikan cupang.